tidak sebagaimana mestinya, sehingga tidak ubahnya seperti pengelabuan dan penipuan. Jadi tersembunyi sebabnya, dihayalkan, ya. Kemudian apa tadi? Tidak sebagaimana mestinya. Jadi misalnya tali temali terlihat jadi ular, kan tidak sebagaimana mestinya kan? Sebenarnya aslinya tali, tapi dia melihat sebagai ular. Nah, tidak diketahui sebabnya. Itu. Nah, makanya sebabnya itu bisa jadi tadi itu pemrograman bahasa otak tali. Contoh nih, mungkin teman-teman pernah lihat gini. Coba tangannya diginikan. Ini saya akan letakkan barang ini. Dalam hitungan ketiga, Anda tidak akan kuat karena barang ini akan berubah menjadi 1 ton. 1, 2, pernah lihat gak? Jadi mengubah barang-barang yang ringan ini menjadi berat dan nggak sanggup lagi dia pegang. Nah, ini nggak diketahui sebabnya kan? Nggak diketahui sebabnya, dan dia apa tadi itu menurut beliau, lupa lagi saya baca lagi ya. Menghayalkan tidak sebagaimana mestinya. Itu kaidah sihir yang disampaikan oleh beliau. Jadi itu sihir meskipun di dalamnya itu tidak selalu ada unsur jinnya. Dia memprogram otak sehingga orang ini bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak diinginkan oleh dia. Atau seperti tadi yang ditanyakan sama beliau, misalnya orang ditepuk, uangnya dikasih, dompetnya dikasih, emasnya dikasih, ya kan? Nah, itu kan sihir, hipnotis untuk kejahatan. Sama seperti orang pakai bantuan jin. Orang pakai bantuan jin bisa untuk hal-hal yang bermanfaat, bisa juga untuk hal-hal yang sifatnya mudarat. Benar nggak? Kalau orang menggunakan bantuan jin untuk tujuan yang manfaat, contohnya apa? Contohnya tadi untuk menghafal Quran. Atau contoh lain misalnya beberapa informasi yang kita terima di Gunung Rajabasa itu disebut Rajabasa karena raja bahasa. Jadi di situ ada tempat untuk membuat orang ingin menguasai segala macam bahasa dalam tempo waktu yang singkat. Jadi kalau kita datang ke situ ikut ritual sama dia, diludahinya mulut kita langsung bisa bahasa Arab, langsung bisa bahasa Inggris, langsung bisa bahasa Jepang. Ini namanya menggunakan bantuan jin, tetapi manfaat. Boleh apa enggak? Kan manfaat. Coba bayangkan kalau kita kuliah bahasa Arab berapa tahun, berapa biaya yang dikeluarkan. Ya, ini cukup 3 hari segala bahasa nempel, raja bahasa. Ya. Nah, sama halnya dengan tadi itu. Sama halnya dengan tadi itu. Walaupun hipnotis itu tidak selalu digunakan untuk hal-hal yang mudarat, nggak selalu untuk mencuri, nggak selalu untuk mempengaruhi orang, merampok dan sebagainya, nah, tapi sumbernya sama, gitu ya. Paham ya insyaallah ya. Terus tadi pertanyaan Ustaz Julham itu cara menterapi orang yang hilang, cara meruqyah orang yang hilang. Orang yang hilang, orangnya nggak mungkin bisa terapi, hilang, ya kan? Nah, tapi ada satu riwayat yang menyebutkan, riwayat Imam Tirmizi, apabila seseorang kehilangan suatu barang, kemudian dia membacakan Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun, ya, yaitu surat Ar-Rum ayat 17 sampai 26 di pagi hari, maka dia akan menemukan barangnya di sore hari. Dan kalau dia membacanya di sore hari, dia akan menemukannya di pagi hari. Itu. Dan itu pernah beberapa kali saya uji coba. Saya sama tim itu pernah roadshow di Jawa Barat, tepatnya di Indramayu. Nah, kami di Indramayu itu mampir untuk makan pecel lele di pinggir jalan. Salah satu tim saya
itu tasnya hilang, ada duitnya, ada dompetnya segala macam. Hilangnya di Indramayu. Nah, begitu sadar hilang, kami sholat, selesai sholat kita sama-sama baca itu, baca surat tadi itu. Nah, besoknya baca lagi, terus dibacakan. Nah, itu di hari ketiga tas itu diantar ke Jakarta, ketemu. Nah, ada lagi istri saya kehilangan laptop, hilangnya di rumah. Saya baca di pagi hari, sorenya ketemu, dianterin ke sekolahan. Nah, ada lagi teman saya namanya Kamal di Bogor, dia kehilangan motornya. Kebetulan itu pernah saya posting di Facebook. Dia nelpon, "Ahi, ana kalau nggak salah pernah baca postingan antum tentang ruqyah untuk barang yang hilang. Kebetulan motor anak ini hilang." Ya kan? Apa yang dilakukan? Nah, saya ajarkan cara tadi itu. Nah, alhamdulillah pagi harinya ketemu motornya. Masih kuncinya masih ada, ini masih ada, distandarkan aja di situ. Nah, itu alhamdulillah ya. Boleh dicoba nanti. Mungkin yang lain? Kehilangan mantan. Kehilangan mantan nggak bisa. Pertanyaan yang ironi kan? Kehilangan mantan nggak bisa. Silakan yang mau bertanya. Sekali lagi, Iwan. Silakan. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada yang hilang itu bisa diterapi. Apa itu? Sembuh kalau hilang. Oh, Ada juga penyakit narkoba bisa sembuh juga. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita berbicara sama orang tersebut? Katanya orangnya ahli terapi tersebut, ahli hipnotis. Pertanyaannya bagaimana cara kita itu mengatakan bahwasanya itu tidak diperbolehkan seperti apa bahasanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung. Yang lain silakan Pak, mau bertanya? Oh ya, di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status orang yang berbuat hipnotis ketika mungkin dia sadar atau tidak sadar. Nah, ketika dalam misalkan sholat ataupun yang lainnya, itu status hukumnya itu bagaimana itu? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana cara menasihati orang-orang yang mendapatkan manfaat dari terapi-terapi seperti itu. Begini, tadi sudah kita sepakati satu hal tentang orang yang mendapatkan ilmu bahasa dari jin. Itu ilmunya bermanfaat apa enggak kira-kira? Hah? Bermanfaat nggak ilmunya?
yang orang tadi belajar 3 hari dimasukkan jin dalam tubuhnya sehingga dia bisa segala macam bahasa, itu ilmu yang manfaat apa enggak? Manfaat lah, kita ketemu sama orang Arab bisa ngomong Arab, ketemu sama orang Inggris bisa bahasa Inggris, bisa terjalin bisnis gara-gara kita menguasai bahasa mereka. Kalau kita tanya manfaat atau tidak, jawabannya manfaat. Kalau kita tanya boleh apa tidak? Gak boleh. Kenapa? Karena kerjasama dengan jin. Nah, kalau kita hanya punya asas kan ini manfaat, boleh. Baik, kita tanya balik. Nanti Dajjal, Masihid Dajjal itu ketika datang dia seolah-olah bawa manfaat. Orang yang sakit jadi sembuh, tanah yang tandus jadi subur, kemarau panjang jadi turun hujan. Tanya balik sama dia, yang dilakukan Dajjal manfaat apa enggak? Manfaat. Boleh enggak ikut Dajjal? Enggak boleh. Nah, berarti seorang muslim itu tidak hanya mengambil manfaat, tapi dia harus melihat boleh apa enggak ini, gitu kan? Boleh apa tidak? Nah, kalau kita hanya lihat sisi manfaat, nanti kita terkena fitnah, yaitu ikut Dajjal, karena yang dibawa oleh Dajjal itu seolah-olah sesuatu yang manfaat gitu. Nah, maka kalau kita bicara